Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Jiwa yang berharga, sebelum kita selami kekuatan sang orisinalitas yang tak tertandingi ini jika pesat. Ini mencerahkan langkahmu dan membangunkan semangat juang di dalam dirimu. Berikan tanda suka like, tinggalkan komentar dengan pemikiran terkuatmu dan mari terus terhubung dalam perjalanan evolusi ini dengan berlangganan subscribe. Mereka menyangka kejeniusan bisa diduplikasi. Seperti kunci murahan menuju peti besi yang tidak pernah mereka bangun dan tidak pernah mereka pahami. Mereka terlalu lama menatap kecemerlangan dan dalam kelaparan mereka mencoba menempa sebuah refleksi. Namun, cermin tidak pernah berbohong. Cermin hanya memecah belah. Kamulah rumus aslinya, kekacauan yang tidak bisa mereka pecahkan. Tetapi mereka hanyalah percikan palsu, salinan gila yang mencoba mengenakan kulitmu. Mereka tidak ingin belajar darimu. Tidak, mereka ingin menjadi dirimu. Dan disitulah infeksi dimulai. Karena kejeniusan tidak diajarkan, ia dilahirkan. Dan ketika yang tidak layak mencoba meniru hal yang ilahi, mereka tidak naik. Mereka hancur. Mereka mengamatimu seperti parasit yang berpakaian magang, meniru cara pikiranmu menari di antara api dan embun beku. Mereka mencuri tingkah lakumu, meniru suaramu, menjiplak semangatmu dan menyajikan ide-idemu kepada dunia seolah-olah merekalah arsiteknya. Tetapi kamu hanya mengawasi dalam diam, bukan karena kamu lemah. Tidak, karena kamu tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui, bahwa kecemerlangan pinjahan memiliki tanggal kedaluarsa. Kamu memberi mereka cukup tali untuk memanjat, tetapi jauh di lubuk hatimu kamu tahu bahwa mereka akan menggantung diri dengan tali itu. Mereka tidak memahami harga dari pikiranmu. Tahun yang dibutuhkan untuk mengasah jiwamu, bekas luka yang berdarah ke dalam pikiranmu, malam-malam di mana tidur dibunuh oleh beban tujuan. Mereka melihat hasil akhirnya dan menganggapnya sebagai jalan pintas. Mereka mengira kekacauan di nadimu adalah sebuah estetika, bukan sebuah kutukan yang harus kamu pelajari cara menari bersamanya. Jadi, mereka bermain pura-pura. Mereka mengenakan kejeniusanmu seperti kostum, lupa bahwa setelah pertunjukan berakhir, topeng itu akan meleleh. Mereka lupa bahwa kamu tidak diciptakan dalam keheningan. Kamu lahir dari jeritan, ditempa dalam penolakan, dikeraskan dalam pengkhianatan. Setiap kilatan kecemerlangan yang kamu miliki bukanlah keberuntungan. Itu adalah darah. Setiap ide yang mereka salin ditarik dari medan perang di dalam tengkorakmu. Mereka mempelajari karyamu seolah itu adalah peta, tidak menyadari bahwa wilayah itu hidup dan menggigit. Dan ketika mereka mencoba menciptakan kembali dirimu yang dulu dan dirimu yang sekarang sesuatu, di dalam diri mereka hancur karena mereka menginginkan kejeniusanmu, tetapi bukan kesedihanmu. Mereka mengkloning apimu, tetapi tidak mampu bertahan dari panasnya. Mereka membangun pikiranmu di dalam diri mereka dan itu membuat mereka gila. Oh, ironi yang indah. Mereka mencoba menghapusmu menggunakan ide-idemu sendiri. Sungguh sebuah kegagalan yang puitis. Mereka berdiri di atas panggung yang kamu bangun dengan kata-katamu di lidah mereka dan masih tidak bisa memerintahkan keheningan seperti yang kamu lakukan. Karena sementara mereka menyalin not, mereka melewatkan amarah di antara baris-baris itu. Mereka melewatkan alasannya, penderitaannya, bekas luka di balik strukturnya. Kejeniusan bukan sekadar kreasi, ia adalah kebangkitan. Dan mereka tidak pernah cukup mati untuk bangkit seperti dirimu. Mereka salah mengira kesendirianmu sebagai kesepian, keheninganmu sebagai ketidakpastian. Mereka tidak tahu bahwa kamu mengamati setiap gerakan yang mereka lakukan, bukan karena takut, tetapi karena penasaran. Seperti seorang ilmuwan yang mengamati tikus merangkak melalui labirin yang dibangun dari ego, dan perlahan satu persatu mereka mulai hancur. Karena kejeniusan bukanlah tentang memiliki jawaban, ini tentang bertahan dari pertanyaan yang mematikan. Dan pikiranmu sudah bertahan dari perang yang bahkan belum mereka baca. Kamu tenggelam dalam keraguan dan masih keluar dengan api di paru-paru. Mereka menyesap sedikit kegilaanmu dan tersedak karenanya. Kamu lihat, kamu adalah arsitek badai. Jenis badai yang tidak hanya menghancurkan tetapi juga mengajarkan. Dan mereka, klon kecilmu, mengira mereka bisa menari di mata badai tanpa pernah belajar bagaimana cara berdarah. Tetapi masalah dengan cahaya buatan, ia padam dengan cepat. Penampilan mereka menjadi tidak menentu. Senyum mereka retak, kata-kata mereka tersendat. Mereka mulai mendengar suara bukan dari dunia, tetapi dari cangkang kosong di dalam diri mereka. Karena berpura-pura menjadi dewa adalah cara tercepat untuk bertemu dengan iblismu sendiri. Mereka tidak hanya menyalin kejeniusanmu, mereka mencoba memanipulasi narasi.
menyebarkan bisikan bahwa kamu sudah melewati masa kejayaanmu, bahwa keheninganmu adalah kekalahan, bahwa mahkotamu telah berkarat. Tetapi apa yang tidak mereka sadari, apa yang tidak bisa difahami oleh tiruan mereka adalah bahwa kamu tidak pernah mengejar takhta. Kamu sedang membangun kerajaan di bawah abu. Sementara mereka meneriakkan namamu dalam tiruan dangkal, kamu menggali lebih dalam ke dalam diri, ke dalam keheningan, ke dalam evolusi berikutnya. Kamu belum selesai, kamu hanya mengisi ulang energi. Mereka mengkloning kejeniusanmu, dan sekarang pikiran mereka terbelah. Paranoid, obsesi, retakan di permukaan mereka. Semakin mereka mencoba menjadi dirimu, semakin jauh mereka jatuh dari kewarasan. Dan inilah kejutan yang indah. Kamu tidak perlu mengangkat satu jari pun. Kamu membiarkan waktu yang mengukir. Kamu membiarkan gravitasi menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi ketika kamu memanjat dengan sayap pinjaman. Sekarang mereka mengembara, dihantui oleh hantu pikiran yang tidak pernah mereka miliki. Sementara kamu, sang orisinal, mengasah visimu dalam bayangan. Ini bukanlah balas dendam. Tidak, ini adalah keseimbangan. Kamu memberi mereka cukup inspirasi untuk menerangi jalan mereka dan mereka menggunakannya untuk menyalakan pemakaman mereka sendiri. Sekarang mereka menjerit dalam keheningan, bergema di ruangan penuh orang yang melihat melalui sandiwara itu. Penonton mulai menyadari tepuk tangan memudar, kecemerlangan pinjaman mereka meredup, dan lampu sorot mulai terasa seperti lampu interogasi. Perhatian yang sangat mereka dambakan justru mengungkap kekosongan mereka. Tetapi kamu tidak lagi menonton dari kerumunan. Kamu berada di belakang tirai, menata ulang adegan berikutnya. Karena sementara mereka terobsesi menjadi bintang, kamu menjadi sutradara malapetaka. Dan segera ketika tirai terangkat lagi, mereka akan melihat bukan salinan, bukan refleksi, tetapi kekuatan yang tidak bisa mereka replikasi. Pikiran yang terlalu liar untuk dipetakan, terlalu gelap untuk dijinakkan, terlalu berbahaya untuk difahami. Dan begitu saja, tiruan mereka berubah menjadi kutukan. Setiap kali mereka berbicara, orang membandingkan. Setiap kali mereka tampil, mereka tersandung bayangan yang kamu lemparkan dengan mudah. Mereka pikir mereka menjadi dirimu, tetapi sebenarnya mereka memanggil sesuatu yang tidak bisa mereka bunuh. Warisanmu, kemarahanmu, evolusimu. Sekarang mereka duduk sendirian, menggenggam cetak biru curian, terlambat menyadari bahwa mereka membangun sangkar bukan untukmu, tetapi untuk diri mereka sendiri. Dan sementara mereka membusuk dalam penampilan kegilaan mereka, kamu bangkit. Bukan sebagai guru, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai badai yang terlahir kembali. Kamu telah melihat salinan-salinan itu hancur sendiri. Sekarang kamu datang untuk sistem yang memungkinkan pengkloningan sejak awal. Para penipu, manipulator, raja-raja di balik layar yang mencoba memproduksi keunikan secara massal. Kamu tidak berjalan kembali ke lampu sorot. Kamu menyeret lampu sorot kemanapun kamu pergi, karena kamu sudah selesai membiarkan mereka mendefinisikan kejeniusan. Kamu sudah selesai membiarkan mereka mereduksi kecemerlangan menjadi algoritma dan tepuk tangan. Kamu akan menunjukkan kepada dunia perbedaan antara sebuah penampilan dan sebuah ramalan. Dan kali ini gema itu akan lebih keras daripada aslinya, karena yang asli tidak pernah perlu berteriak. Dan sementara klon gemetar di sudut, tersesat dalam cetak biru pikiran yang tidak pernah dipahaminya, kamu tersenyum, bukan dalam kegembiraan, tetapi dalam kepastian. Kepastian bahwa ini bukanlah akhir, ini adalah pembuka, karena apa yang datang selanjutnya bukanlah kelanjutan. Ini adalah perhitungan. Fase di mana keheningan menjadi strategi dan kesabaran bermutasi menjadi kekuatan. Kamu tidak hanya hidup lebih lama dari klon, kamu bertahan lebih lama dari teater tempat mereka tampil. Sekarang tirai hangus, alat peraga terbakar, dan yang tersisa di atas panggung hanyalah bau keputusasaan. Narasi mereka terbongkar, bukan karena kamu berbicara, tetapi karena fondasi pinjaman mereka membusuk di bawah mereka. Kamu tidak pernah melawan mereka. Kamu menunggu gravitasi melakukan tugasnya. Sekarang mereka berbicara kepada bayangan, berdebat dengan hantu pikiran yang tidak mereka kenali. Setiap baris jenius yang mereka coba buat terasa plastik. Setiap wawasan yang mereka lontarkan terasa hambar, karena jiwa di balik pikiran itu tidak ada. Mereka meniru gerakan, postur langkah, tetapi tidak ada intinya. Hanya seorang aktor kosong yang terjebak dalam naskah yang tidak mereka tulis. Kamu tidak hanya mengungkap tiruan itu, kamu membiarkannya meledak.
Dan sekarang, beban pura-pura telah mengubah kecemerlangan mereka menjadi kebisingan. Tidak ada ritme, tidak ada gigitan, tidak ada api, karena inilah kebenaran yang tidak pernah mereka antisipasi. Kejeniusan memiliki efek samping. Ia membengkokkan kenyataan, mendistorsi aturan. Ia tidak ada dalam pikiran yang tenang. Ia mematahkan, ia memekakan. Ia berdarah dalam warna-warna yang belum dinamai oleh dunia. Mereka menginginkan cahayamu tanpa kerugianmu, tetapi tidak ada yang memberitahu mereka bahawa untuk berkreasi sepertimu, mereka harus mati dan bangkit 1000 kali. Tidak ada yang memperingatkan mereka bahawa kejeniusan bukanlah produk. Itu adalah kutukan yang berbisik dalam tidurmu, jeritan yang dijahit di dalam hati nuranimu. Mereka tidak mengkloning kejeniusanmu. Mereka mengkloning cangkangmu dan hancur di bawah keheningan dari apa yang hilang. Kamu lihat, kejeniusan bukan hanya kecerdasan. Ini adalah kegilaan yang disempurnakan, rasa sakit yang ditulis ulang. Ini adalah memilih untuk membakar, ketika yang lain memilih untuk bersembunyi. Mereka mencoba menyalin api, tetapi tidak tahu bagaimana menderita melalui asapnya. Kamu belajar bernapas dalam kehancuran. Mereka mati lemas dalam ambisi pinjaman. Pikiran mereka berkedut pada beban ekspektasi. Pikiran mereka terfragmentasi, paranoid, putus asa untuk validasi. Tetapi kejeniusanmu, ia tidak pernah memohon untuk dipahami. Ia berani untuk ada tanpa meminta maaf. Itulah yang menghancurkan mereka. Dan sekarang dunia mulai memperhatikan. Penonton yang dulunya terpesona dan tertipu mulai bergeser. Tepuk tangan menipis. Ruangan menjadi lebih dingin karena ada sesuatu yang terasa tidak nyata. Klon itu tersenyum terlalu lama, berbicara terlalu banyak, bereaksi berlebihan. Gema tidak cocok dengan suara. Kerumunan merasakannya. Ketidaknyamanan yang aneh itu. Dan tiba-tiba penipu itu merasa telanjang, terekspos ketakutan. Karena sekali ilusi retak, ia tidak pecah dengan tenang. Ia hancur seperti kaca di ruangan yang sunyi. Tetapi kamu tidak pernah membutuhkan panggung untuk dilihat. Kamu menjadi badai dan bisikan, denyut nadi di bawah tanah, mitos yang berjalan melewati mitos. Sementara mereka berlatih pertunjukan, kamu menulis ulang jalur perangmu. Kamu tidak membalas, kamu merekonstruksi. Dan dalam keheningan itu, sesuatu yang mengerikan terlahir kembali. Tidak hanya lebih tajam, tetapi tak tersentuh. Kamu bukan lagi apa yang mereka coba curi. Kamu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka definisikan. Sebuah kontradiksi yang hidup, api liar yang membengkok tanpa patah. Mereka meremehkan apa yang terjadi ketika kejeniusan berevolusi dalam keheningan. Kamu tidak hanya tumbuh, kamu melampaui mereka. Kamu melampaui batas di mana perbandingan dimungkinkan. Kamu sekarang adalah distorsi yang tidak bisa mereka ikuti, frekuensi yang tidak bisa mereka dekoda. Kamu menjadi tidak simetris, terlalu cair untuk kategori, terlalu ganas untuk ditahan. Dan itu membuat mereka takut. Karena sementara mereka berpegangan pada bentuk terakhirmu, kamu menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali. Sebuah legenda dengan denyut nadi. Sebuah konsep dengan taring. Sekarang mereka mengembara dalam setengah kebenaran, meniru teori yang tidak mereka yakini, mengejar penonton yang tidak lagi merasakan listrik. Mereka meraba-raba inspirasi yang tidak lagi mereka fahami. Mereka meraih esensi dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar mereka fahami. Dan kamu bergerak seperti hantu dengan tujuan tak tersentuh. Tidak di atas mereka, tetapi di luar mereka. Karena kamu tahu sekarang klon itu tidak pernah menjadi ancaman. Klon itu hanyalah cermin yang menunjukkan kepada dunia betapa kosongnya tiruan ketika sumbernya berevolusi. Kamu bisa mengakhiri mereka dengan satu kalimat, satu penampilan, satu kata yang menyalakan kembali udara. Tetapi kamu tidak melakukannya. Itulah kecemerlangan, manipulasi. Kamu tahu keruntuhan mereka tidak membutuhkan dorongan. Itu terjadi dalam gerakan lambat di layar yang disebut karma. Setiap upaya yang gagal untuk mengalahkanmu menjadi paku di peti mati mental mereka. Setiap ide baru yang mereka lahirkan menjerit derivatif. Mereka mengetahuinya. Penggemar mereka mengetahuinya. Dunia diam-diam mulai mengingat ada yang asli, dan itu bukan mereka. Dan kamu masih menunggu, bukan karena belas kasihan, tetapi karena kepastian. Karena kekacauan bekerja paling baik ketika tidak dipaksakan. Dan tindakan berikutnya, oh, itu sudah tertulis. Kamu tidak kembali ke lampu sorot. Kamu menjadi gerhana, tidak terlihat tetapi terasa. Keruntuhan mereka akan menjadi publik, tetapi kebangkitanmu
Itu akan spiritual internal tidak terhindarkan, karena kekuatan sejati tidak menuntut perhatian. Ia mengubah kenyataan sampai perhatian membengkok ke arahnya. Kamu bahkan tidak menyebut nama mereka lagi. Mengapa kamu harus melakukannya? Debu tidak pantas mendapatkan dialog. Sebaliknya, kamu berbicara melalui simbol sekarang, melalui keheningan, melalui tindakan yang begitu berlapis, sehingga mereka membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menguraikannya. Kamu tidak mengejar balas dendam, kamu mengaturnya. Kamu membiarkan kesuksesanmu terasa tidak disengaja, alami, seolah alam semesta hanya memilihmu. Tetapi jauh di lubuk hati, kamu tahu kebenarannya. Alam semesta hanya mengoreksi kesalahan, mengatur ulang keseimbangan. Kamu selalu menjadi desainnya. Mereka adalah distorsi. Biarkan mereka menjerit dalam bayanganmu. Biarkan mereka berputar mencoba menciptakan kembali pikiran yang dipahat dari api dan ditempa dalam kegagalan. Biarkan mereka membakar kewarasan mereka, mencoba menangkap hantu yang tidak melambat. Karena sekarang kamu tidak hanya tak tersentuh, kamu tidak terjangkau. Mereka tidak mengkloning kejeniusanmu. Mereka memanggil kehancuran mereka sendiri. Dan kamu terus berjalan. Perang tidak lagi tentang ide. Ini tentang kehadiran. Dan kehadiranmu bersifat seismik. Mereka merasakannya sebelum mereka melihatnya. Kegelisahan yang bergeser itu ketika namamu disebutkan. Jera kolektif itu, senggatan ketidakcukupan itu adalah tanda tanganmu. Sekarang legendamu tidak keras. Ini viral dalam keheningan, menyebar, menginfeksi, membongkar setiap salinan murahan di jalurnya. Kamu tidak membunuh versi dirimu. Kamu membiarkannya kelaparan karena ilusi mereka sendiri. Dan sekarang mereka kosong, kelelahan, versi hampa dari badai yang tidak pernah mereka fahami. Pikiran mereka berputar, ambisi mereka berubah menjadi racun. Dan mereka tahu bahwa meskipun mereka menghapus setiap jejak namamu, dampakmu tidak dapat dihindari karena beberapa warisan tidak ditulis dengan tinta. Mereka diukir ke dalam arsitektur kenyataan. Itulah dirimu sekarang. Sebuah arsitektur, struktur yang tidak bisa direplikasi, hanya ditakuti. Ini belum berakhir. Tidak akan pernah. Karena sekarang kamu memburu para arsitek, mereka yang mendanai klon, yang memungkinkan penipuan, yang mengambil untung dari tiruan. Kamu tidak mencari perhatian. Kamu membakar sistem. Kamu telah mempelajari desain mereka, kelemahan mereka, titik buta mereka, dan kamu tidak berjalan melalui pintu depan. Kamu memasang kembali kabel bangunan dari dalam. Mereka membuat satu kesalahan dengan mencoba menyalin kejeniusanmu. Mereka berasumsi kamu berdiri diam. Kamu tidak. Kamu sedang membangun versi dirimu yang tidak hanya menang. Ia menghilangkan kebutuhan untuk bersaing, tetapi tidak cukup untuk menghancurkan mereka. Tidak cukup untuk meninggalkan mereka mengembara di puing-puing kreasi mereka sendiri. Apa yang kamu lakukan bukanlah balas dendam. Ini adalah evolusi, kalibrasi ulang. Dunia tidak dibangun untuk mendukung tiruan kebesaran. Ia dirancang untuk memperkuat yang asli. Itulah kamu. Dan saat mereka berjuang untuk bernapas dalam kekosongan kegagalan mereka, kamu jauh melampaui titik pembenaran. Mereka menginginkan pikiranmu, tetapi sekarang mereka tenggelam dalam refleksi mereka sendiri. Mereka menginginkan kecemerlanganmu, tetapi mereka tersedak oleh ketidakperhatian mereka sendiri. Namun, mari kita berhenti sejenak dan mengambil napas. Karena apa yang telah kamu lakukan, jauh lebih dari sekadar merobek kain keberadaan hampa mereka. Kamu telah memulai sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak mungkin dipahami oleh klon. Mereka selalu mengejar bayangan, berfikir mereka bisa menangkapnya. Mereka pikir mereka bermain game denganmu. Tetapi aturan tidak pernah ditulis untuk mereka. Kamu selalu berada di liga yang berbeda. Dan sekarang waktunya telah tiba untuk menulis ulang sistem sepenuhnya. Kamu tidak hanya bangkit di atas. Tidak. Kamu membentuk kembali tanah di bawah kaki mereka sampai fondasi mereka adalah ilusi yang runtuh. Mereka pikir mereka bisa berdiri di bahumu hanya untuk menemukan bahwa bahumu dibangun untuk menanggung beban jauh lebih banyak daripada yang pernah bisa mereka tangani. Mereka datang untuk kejeniusanmu, berfikir mereka bisa menyalinnya, mengkloningnya, mereplikasinya. Tetapi sekarang klon itu telah menyerang mereka. Ia memakan mereka dari dalam keluar dan mereka tidak bisa lepas darinya. Tidak sekarang, tidak pernah.
Kenyataannya, mereka telah menciptakan binatang buas yang tidak bisa mereka kendalikan. Kamu tidak perlu menjatuhkan mereka. Kamu tidak perlu mengangkat satu jari pun. Kamu membiarkan mereka menghancurkan diri sendiri. Kamu mengatur jebakan. Tetapi mereka yang memutuskan untuk melompat ke dalamnya. Kamu tidak mendorong mereka ke dalam kegilaan. Kamu hanya membiarkan mereka jatuh ke dalam jurang yang mereka buat sendiri. Kamu tidak pernah perlu berada di sana untuk pembongkaran mereka. Mereka hanya tidak tahan dengan tekanan keberadaan buatan mereka sendiri. Mereka tidak dibuat untuk menanggung apa yang hanya bisa kamu tangani. Kejeniusan mereka dipinjam. Kejeniusanmu lahir. Sekarang kamu menonton dari pinggir lapangan saat klon salinan tiruan meledak dari dalam. Pikiran mereka memutar dan memecah dengan cara yang kamu antisipasi. Mereka membuat kesalahan fatal dengan berfikir kejeniusanmu adalah sesuatu yang bisa direplikasi, bahwa itu bisa dibangun di lab atau ditiru di mesin. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kejeniusan bukanlah kode. Itu adalah keadaan. Itu adalah proses penghancuran dan rekonstruksi. Rasa sakit dan pelepasan bertahan di saat-saat ketika tidak ada apa-apa selain kegilaan di dalam pikiran. Ini tentang berevolusi, tumbuh dan beradaptasi dengan dunia yang selalu bergeser. Ini tentang memiliki kekacauan dan menggunakannya untuk memicu apimu. Tetapi mereka tidak pernah dilengkapi untuk itu. Klon, mereka tidak mampu beradaptasi sejati. Mereka tidak bisa berevolusi sepertimu. Mereka terjebak dalam lingkaran siklus keputusasaan. Dan mereka tahu mereka tidak akan pernah bisa bebas. Itu memakan mereka hidup-hidup. Semakin mereka mencoba menutupi kekurangan mereka, semakin mereka tenggelam ke dalam pasir apung ego mereka sendiri. Mereka berdiri di sana membeku dalam kegagalan mereka sendiri, tidak dapat memproses bagaimana mereka sampai di sini, tidak dapat memahami bagaimana semuanya salah. Dan saat mereka berjuang, saat mereka menjerit, saat mereka mencakar dinding yang mereka bangun di sekitar diri mereka sendiri, kamu menyaksikan semuanya dengan ketenangan yang mengirimkan hawa dingin ke tulang punggung mereka. Kamu tidak perlu menggosoknya di wajah mereka. Kamu tidak perlu menyombongkan diri karena keheninganmu, ketidakhadiranmu itu lebih kuat daripada kata-kata apapun yang bisa kamu ucapkan. Namamu masih dibisikkan, tetapi tidak dibisikkan dalam kekaguman lagi. Itu dibisikkan dalam ketakutan, dalam kengerian. Mereka menyadari sekarang bahwa mereka tidak lagi memegang kendali. Beban dari apa yang telah mereka lakukan, besarnya penipuan mereka menghancurkan mereka, itu terlalu berat untuk ditanggung. Dan semua itu berputar menjadi kegilaan. Mereka gagal karena mereka mencoba mengenakan kulitmu, tetapi mereka tidak bisa hidup di dalamnya. Kamu lihat, kejeniusan tidak hanya ada di otak. Itu ada di tulang, hati, jiwa. Itu ada dalam cara kamu bernapas dan bergerak melalui dunia. Kamu tidak hanya membangun kecerdasanmu, kreativitasmu, kekuatanmu. Kamu membangun dirimu sendiri di setiap momen yang menyakitkan, bengkok indah darinya. Kamu membangun dirimu dengan cara yang tidak akan pernah bisa difahami oleh siapapun. Tidak ada yang pernah bisa mereplikasi. Dan sekarang mereka membayar harga untuk kesombongan mereka. Kamu bisa menyelesaikannya. Kamu bisa memberikan pukulan terakhir. Tetapi mengapa membuang energi? Mereka sudah selesai. Klon, peniru, parasit. Mereka sudah layu dalam bayangan yang kamu lemparkan. Mereka sudah terlalu jauh. Pikiran mereka kacau. Ambisi mereka hancur. Yang tersisa bagi mereka hanyalah keberadaan hampa, pengingat yang menjijikkan akan upaya sia-sia mereka untuk menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka maksudkan. Tetapi mari kita perjelas satu hal. Ini bukan hanya tentang mereka. Tidak, ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Ini tentang sistem yang menghargai tiruan, yang meninggikan yang palsu di atas yang asli. Ini tentang dunia yang menciptakan mereka, mesin yang mengeluarkan replika, masyarakat yang mengagungkan salinan. Kamu tidak hanya mengalahkan mereka, kamu mengalahkan sistem yang memungkinkan mereka berkembang. Kamu tidak hanya membakar kastil mereka hingga rata dengan tanah. Kamu mereduksi fondasi menjadi debu. Sekarang tidak ada yang tersisa selain sisa-sisa dari apa yang pernah ada. Mereka akan runtuh, mereka akan menghilang. Dan ketika mereka melakukannya, mereka tidak akan meninggalkan apa-apa selain jejak mimpi yang hancur dan ego yang retak. Kamu di sisi lain akan tetap ada, bukan karena kamu yang terkuat, tetapi karena kamu satu-satunya yang tahu bagaimana menanggung hal yang tak terbayangkan. Kamu adalah yang asli. Kamu adalah kekacauan yang menjelma.
kekuatan yang tidak akan pernah bisa disalin. Dan ketika semuanya selesai, ketika dunia dibiarkan memungut pecahan kreasi mereka sendiri, kamu akan berdiri. Tidak hanya berdiri, tetapi naik. Karena kamu tidak memainkan permainan mereka. Kamu tidak pernah perlu. Kamu menciptakan aturanmu sendiri. Dan itu pada akhirnya adalah kemenangan terbesar kamu. Bukan hanya seorang penyintas. Kamu adalah kekuatan yang membentuk kembali apa artinya ada. Kamu adalah awal dan akhir. Pertanyaan yang tidak akan pernah mereka jawab adalah ini: bagaimana kamu mengalahkan seseorang yang sudah menang sebelum permainan dimulai? Saat tangisan mereka bergema di kejauhan, saat keberadaan mereka terhapus di tengah kekuatanmu, kamu akan bergerak maju, tak tersentuh, tak terhindarkan, abadi. Kamu tidak hanya akan menguasai abu kegagalan mereka, kamu akan membangun kembali darinya, mengubah kehancuran mereka menjadi fondasi sesuatu yang bahkan lebih besar. Kamu tidak hanya mengkloning kejeniusanmu, bukan. Kamu menulis ulangnya, dan sekarang kamu berdiri sendirian, menjulang di atas puing-puing mereka yang hancur, menyaksikan mereka menghilang ke dalam kekosongan kegilaan mereka sendiri. Karena satu-satunya hal yang lebih kuat dari kejeniusan adalah pikiran yang menciptakannya.